guys, lagi sama aku di sini di channel Edisuka Rizka. Hari ini aku mau ngajarin kalian bagaimana sih cara mengetahui jenis kulit kalian sendiri. Kenapa ini tuh penting? Karena ini tuh adalah bener-bener dasarnya kalian sebelum kalian mulai ke menambah skincare. Jadi biar pilih skincare tuh kita tuh nggak salah-salah dan nggak bikin kulit kita tuh makin jerawatan atau makin breakout dan ya permasalahan yang lainnya. Siapa sih yang nggak mau kulitnya tuh bersih, nggak ada jerawat, nggak ada flek hitam, ya pokoknya nggak punya masalah kulit. Siapa sih yang nggak pengen kayak gitu, ya kan? Nah, ada pentingnya kita harus mengetahui dulu nih, jenis kulit itu tuh dipengaruhi dalam beberapa faktor. Pertama, gen. Jadi kalian kalau misalnya ngeliat papa dan mama kalian tuh kulitnya seperti apa, nah bisa jadi kalian itu juga punya jenis kulit yang sama mereka gitu. Kalian bisa boleh tanya langsung sama orang tua kalian kalau misalnya kalian nggak ngerti. Cuman kalau misalnya mereka juga nggak tahu, nah otomatis kita harus tes dengan cara ini. Terus selain genetik juga dipengaruhi oleh cuaca juga. Jadi semakin dingin biasanya tuh kulit bakal semakin kering gitu biasanya, oke? Dan juga kalau panas tuh biasanya semakin ya gitu berminyak gitu ya. Dan gak cuman itu aja, faktor usia juga mempengaruhi jenis kulit kita. So, jadi cara ini paling tepat buat kalian lakuin di rumah aja buat mengetahui jenis kulit kalian. Yuk, capcus! Tapi sebelum itu kita harus mempersiapkan beberapa toolsnya ya. Yang pertama itu adalah face wash. Nah, di sini aku pakai face wash dari White Lab. Ini kecintaan aku banget. Nah, terus kalian juga siapin kertas minyak. Nah, di sini aku pakai dari Ovale. Ini tuh sekitar harganya nggak lebih dari 15.000 ya aku belinya. Jadi cukuplah buat tes jenis kulit kalian. Terus satu lagi yaitu apa? Tentu saja handuk. Ini handuk khusus wajah, oke? Dan juga cara pakai handuk ini jangan begini-gini, tapi di tap gitu. Kalau nggak nanti bakal ngerusak kulit kalian. Oke, yuk sekarang mulai. Nah, ini muka aku udah aku cuci pakai face wash dari White Lab. Terus selanjutnya aku bakal ngeringin dulu muka aku pakai ini ya, handuk wajah. Nah, sesudah kering, persiapkan 5 si kertas minyaknya ini. Nah, pertama itu kita tempelkan di bagian T-zone ya, sini. Otomatis kita tempelkan di jidat. Di hidung. Dan di dagu. Lalu di pipi dan di pipi aja sih. Saking keringnya guys, jadi coplok. Nah, udah kayak gini, kalian tunggu sampai 1 jam. Jadi dibiarkan dia menempel seperti ini selama sejam paling enggak ya. Jadi kita bakal melihat seberapa banyak minyak yang ada di si face oil ini. Ditunggu aja ya sejam ya. Nah, ini aku udah 1 jam ya buat nungguin si kertas minyaknya itu buat ngambil minyak aku. Tapi bisa kalian lihat bahwa tidak ada kertas satupun yang nempel di muka aku. Dan kalau kalian nggak percaya nih ya, ini yang biasanya berminyak tuh kan di sini ya. Biasanya mostly gitu kan. Ya, gak nempel sama sekali. Lepas. Nah, itu ciri-ciri dia kering. Saudara-saudara ya, hilang kertasnya, nggak tahu kemana. Pokoknya kering ya. Nih ya, di pipi juga nggak ada, kosong. Ini nggak ada, sini nggak ada. Nah, itu tuh ciri-ciri bahwa kulitnya tuh kering ya.
karena sekarang juga musim hujan gitu ya, karena musim hujan ini tuh aku jadi tambah kering lagi gitu. Dan biasanya kalau musim panas ya ada sih minyaknya sedikit gitu. Dan ciri-ciri dari minyak kulit yang kering itu banyak garis-garis halusnya itu. Nah, aku tuh paling banyak biasanya garis-garis halus di sini sih biasanya gitu. Dan seperti yang kalian tahu bahwa skincare rutin aku sebelumnya juga untuk normal to dry. Jadi ya aku sudah tahu sih sebenarnya kulit aku tuh seperti apa dan turunan aku tuh seperti apa gitu. Nah, buat yang kalian itu kulitnya kombinasi, biasanya tuh ya yang bagian T-zone. T-zone tuh biasanya dia berminyak gitu, bagian dahi dan bagian sini. Nah, teman aku juga udah coba ya. Hai Dina. Ya, ini hasilnya dia, bisa kalian lihat sendiri. Nah, itu tuh bagian-bagian yang berminyak, dan itu sebenarnya tanda-tanda bahwa dia itu sebenarnya kombinasi. Ya walaupun kelihatannya sebenarnya minyaknya tuh sedikit gitu loh, guys. Nah, selanjutnya ya juga untuk yang berminyak. Nah, yang berminyak tuh ya si kertasnya tuh bakal nempel di semua tempat gitu biasanya gitu. Nah, ada satu jenis kulit lagi, yaitu kulit yang sensitif. Nah, ini tuh nggak bisa sebenarnya selain pakai kertas ya. Nah, karena ciri-ciri sensitif itu ada yang kering tapi sensitif, ada juga yang berminyak tapi sensitif. Nah, bedanya tuh apa? Ketika kalian setelah cuci muka, lalu sejam kemudian kalian nggak pakai skincare, terus tiba-tiba kalian muncul kemerahan, nah itu tanda bahwa kulit kalian itu adalah sensitif. Nah, dan kalian perlu juga berhati-hati karena banyak ingredient aktif yang bakalan pasti nggak cocok sama kalian. Jadi benar-benar harus diperhatikan banget kandungan-kandungan yang ada di dalam skincare kalian. Kalau nggak, kalian bakal tambah gampang breakout, gampang jerawatan, gampang berkomedo, dan masalah lainnya lah gitu ya. Dan jangan sampai males buat bener-bener cari skincare apa yang cocok. Memang aku juga tahu ya, mencari skincare itu tidaklah mudah, tapi ketika kalian udah tahu cocoknya tuh apa gitu, itu kok kalian bakal tentram lah hidup gitu ya. Nah, dan semangat buat mencarinya, dan aku juga tahu pasti itu nggak akan murah. Jadi ya semoga teman-teman yang kulit sensitif, kita doakan supaya dapat menemukan skincare yang cocok gitu. Dan semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekin di rumah juga ya. Thank you so much for watching, dadah.